Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah kota raksasa yang isinya jutaan orang bisa makan setiap hari? Ini bukan sekedar urusan belanja ke pasar loh. Ini tuh sebuah teka-teki logistik yang rumitnya luar biasa. Dan hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Kayaknya pertanyaannya simple ya, tapi jawabannya, wah itu bakal ngebuka sebuah sistem yang ternyata rapuh dan jujur aja cukup mengejutkan. Yuk kita ambil contoh Jakarta, sebuah megakota yang jadi pusat segalanya di Indonesia. Angka ini adalah jumlah penduduk resmi Jakarta di tahun 2017. Coba bayangin, lebih dari 10 juta mulut yang harus dikasih makan 3 kali sehari. Skalanya itu benar-benar masif. Tapi yang lebih bikin kaget adalah dari mana semua makanan itu berasal. Nah, ini dia fakta yang paling mencengangkan. Jakarta, kota sebesar itu, ternyata hampir nggak memproduksi makanannya sendiri. Untuk sebagian besar bahan pokok, ketergantungannya pada pasokan dari luar itu hampir 100% alias total. Ini adalah sebuah kerentanan yang gede banget loh. Ketergantungan total ini, ya jelas, menciptakan tantangan yang luar biasa besar. Jadi, seberapa besar sih sebenarnya kebutuhan pangan Jakarta, dan dari mana coba semua itu didatangkan? Oke, jadi setiap tahunnya Jakarta itu butuh lebih dari 2 juta ton makanan. Dari jumlah segitu banyak, coba tebak apa yang paling dominan? Beras. Porsinya lebih dari setengahnya sendiri. Angka ini benar-benar nunjukin betapa krusialnya pasokan beras buat menjaga stabilitas di ibu kota. Makanan buat Jakarta ini datangnya dari mana-mana loh, benar-benar dari seluruh penjuru negeri. Beras dari Jawa Barat, daging sapi bahkan sampai dari NTT. Ini semua membentuk sebuah jaringan rantai pasok yang super luas, rumit, dan nah ini dia intinya, juga sangat rapuh. Oke, sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana sistem yang rumit ini ternyata punya banyak banget titik lemah. Karena ya memindahkan jutaan ton makanan itu bukan pekerjaan yang gampang sama sekali. Jadi poin utamanya tuh begini, produk pertanian itu kan gede, berat, dan gampang busuk kan? Nah, memindahkannya antar pulau itu butuh biaya yang super besar dan banyak banget yang akhirnya rusak dan kebuang di jalan. Inilah salah satu alasan utama kenapa harga bisa tiba-tiba melonjak, apalagi pas momen permintaan tinggi kayak mau lebaran. Tapi ternyata masalahnya lebih dalam dari sekedar logistik yang ribet. Kutipan ini seolah-olah ngasih petunjuk kalau ada kekuatan lain yang bermain yang bisa bikin harga naik gila-gilaan, bahkan ketika pasokan sebenarnya aman-aman aja. Dan inilah dia pemain di balik layar itu, mafia dan kartel pangan. Mereka ini sengaja memanfaatkan kelemahan sistem untuk nahan stok, mempermainkan pasokan, dan akhirnya memanipulasi harga. Hasilnya, petani dirugikan. Dan kita sebagai konsumen harus bayar lebih mahal. Ngeselin kan? Terus, solusinya gimana dong? Nah, pemerintah merancang sebuah konsep yang sangat ambisius untuk memotong semua masalah ini langsung di akarnya. Namanya wilayah penyangga. Idenya sebenarnya simpel tapi cerdas banget. Daripada bergantung pada pasokan yang tersebar jauh di mana-mana dan nggak bisa diprediksi, kenapa nggak kita ciptakan saja area pertanian khusus yang memang didedikasikan untuk menopang kebutuhan sebuah kota? Coba deh bayangkan, wilayah penyangga ini kayak sabuk pengaman pangan buat Jakarta. Area-area pertanian ini secara khusus mengelilingi kota, siap memasok kebutuhan pokok kapanpun dibutuhkan. Secara efektif, ini melindungi warga dari guncangan pasokan dan lonjakan harga yang tiba-tiba. Rencana ini keren banget karena sistemnya terintegrasi. Jadi pemerintah yang menunjuk lokasinya, menyediakan lahannya, terus bank-bank BUMN ngasih modal. Dan yang paling penting, ada jaminan kalau hasil panen para petani itu pasti akan dibeli oleh negara. Ini benar-benar solusi dari hulu sampai ke hilir. Nah, kalau konsep ini berhasil di Jakarta, dampaknya bisa lebih dari sekedar solusi lokal loh. Ini bisa banget jadi model atau cetak biru yang ditiru oleh kota-kota besar lain di seluruh Indonesia. Prinsip dasarnya kan universal ya. Kota-kota besar lain kayak Surabaya, Makassar, Bandung, dan Medan semuanya menghadapi tantangan ketergantungan pangan yang mirip. Dengan mengadaptasi model wilayah penyangga ini, mereka juga bisa membangun ketahanan pangan lokal yang jauh lebih kuat. Jadi ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jauh lebih besar. Seiring populasi dunia yang makin banyak tinggal di kota, apa mungkin model ala Jakarta ini bukan cuma solusi untuk Indonesia, tapi sebuah cetak biru global tentang bagaimana kita akan memberi makan kota-kota raksasa di masa depan?